istighfar apa pemirsa? Banyak orang yang mengeluhkan hidupnya susah. Hidupnya susah. Jadi kalau merasa hidupnya susah itu salah satu obat mujarabnya adalah minta ampun sama Allah Ta'ala. Nanti susahnya akan dihilangkan sama Allah. Minta ampunnya bagaimana? Istighfar. Nabi Nuh alaihissalam cerita, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, karena waktu itu paceklik bertahun-tahun, ya, hewan-hewan tuh mati berdiri saking nggak ada air. Yang namanya tanaman nggak ada yang tumbuh, nggak ada air. Kaumnya bingung, solusinya apa? Solusinya apa? Nabi Nuh nggak ngajari strategi gali buat mata air dan lain sebagainya, tidak. Tapi dikasih solusi yang gampang. Karena ini solusi nggak capek. Ya, kalau harus gali-gali cari sumber mata air, capek atau nggak capek? Capek. Kalau harus begini begitu, capek atau nggak capek? Capek. Tapi Nabi Nuh ngasih solusi yang nggak capek. Jadi kadang kita ini dikasih solusi yang gampang, solusi yang mudah, tapi justru milih yang angel. Solusinya apa? Faqultu astaghfiru rabbakum. Kalian semua istighfar, minta ampun pada Tuhan kalian. Istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Allah itu paling suka memberikan ampunan. Senang sekali mengampuni hambanya. Artinya apa? Kalau kita istighfarnya semakin banyak, Allah semakin senang. Kalau ada hambanya istighfar, Allah senang. Nah, yang sering terjadi ini lucu juga nih, lucu banget. Ibu-ibu pengalaman kelihatannya. Misal ibu kalau lihat ada orang auratnya terbuka atau orang mulutnya ngomong jelek, ibu ngucap apa? Astagfirullah. Ngelus dada ya, astagfirullah. Betul ya? Jadi ibu astagfirullahnya itu bukan mintakan ampun untuk orang lain, tapi merasa aku apik dia elek. Aku bersih dia kotor. Itu bukan istighfar namanya. Namanya sombong tapi menggunakan istighfar di mulut. Lihat suami marah-marah, ibu bilang apa? Astagfirullah Pak, astagfirullah, gitu ya. Tadi suaminya elek gue Pak, kamu keterlaluan Pak, astagfirullah, aku bersih. Jadi ibu bukan mintakan ampun buat suami, tapi apa? Merasa aku tergolimi, kamu zalim Pak, astagfirullah, aku gak seperti itu, astagfirullah. Istighfarnya ini untuk bersihkan dirinya dan menjelekkan orang lain. Bukan itu istighfar. Istighfar itu sungguh-sungguh di hati minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuh lihat ada orang maksiat, kita mintakan ampun. Seperti khotib Jumat dulu. Khotib Jumat itu kan tiap hari Jumat rukun khutbah harus mintakan ampun lil mu'minin wal mu'minat. Tanpa syarat. Nggak ada judulnya saya jadi khotib sejak jadi khotib Jumat, nggak pernah. Dan tidak mungkin pernah dan tidak akan pernah. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, yang rajin sholat, tidak mungkin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, yang rajin berzanji, tidak mungkin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, yang suka sama saya, apalagi, tidak mungkin. Yang ada apa? Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Modelnya seperti apapun, bentuknya seperti apapun, kejahatannya seperti apapun, jeleknya seperti apapun, khotib Jumat harus meniatkan, memintakan ampun untuk semua orang yang beriman pada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Nah, kalau kita sendiri minta ampun, Masya Allah, janjinya nomor satu itu Allah akan ngampuni. Innahu kana ghaffara. Diampuni sama Allah dan dicintai sama Allah karena rajin istighfar. Istighfar ini buat Allah senang, buat Nabi senang, buat setan mangkel. Buat setan mangkel. Makanya kalau ada orang ngomong sama kamu, ngomong sama saya, ngomong sama kita, ngapain kamu istighfar, tapi maksiat tetap jalan. Ini bagian dari kelompok yang dipakai sama setan. Nggak ada manfaat kamu istighfar, maksiat tetap jalan. Seharusnya ngomongnya bagaimana? Alhamdulillah kamu udah bisa istighfar, bagus. Moga-moga maksiatmu mandek. Lah itu bagus. Itu bagus. Tapi kalau kemudian meremehkan istighfarnya,
membuat orang jadi malas istighfar karena disadarkan kamu masih banyak dosa. Ngapain kamu rajin istighfar tapi dosa masih jalan? Kalimat seperti ini sebetulnya setan yang merekayasa agar masuk ke telinga manusia dan agar manusianya menghentikan istighfar. Sebab ketika orang istighfar, Allah ngampuni. Ya Allah memaafkan. Tidaklah lidah digerakkan untuk istighfar, melainkan Allah sudah menyiapkan ampunan. Karena nggak semua orang loh bisa istighfar. Gampang ya istighfar itu ya. Tapi nyatanya bangun duduk baca istighfar gampang atau susah? Ayo inget-inget. Nyatanya gampang atau susah? Habis lihat laki-laki ganteng, Masya Allah, Masya Allah, ganteng nih, Masya Allah. Mestinya kan astagfirullah, ganteng, astagfirullah. Mestinya kan begitu ya. Nyatanya bagaimana? Keluar nggak istighfarnya? Nggak keluar, nggak keluar. Kita habis terjerumus maksiat, sering kali lupa istighfar. Kenapa? Karena setan nggak mau ada umat Nabi SAW yang istighfar. Sebab begitu istighfar langsung innahu kana ghaffara. Sungguh, innahu, sungguh dia Allah kana ghaffara. Sifatnya Allah tuh senang ngasih ampunan buat orang yang berulang kali berbuat dosa. Bukan cuma ghafur, ghaffar. Kamu beribu-ribu kali melakukan kesalahan yang sama, Allah beribu-ribu dan juta kali menyiapkan ampunan untukmu. Innahu kana ghaffara. Semakin banyak istighfarnya, Allah semakin banyak ampunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, problem yang paling besar umatnya Nabi Nuh saat itu paceklik, nggak ada air. Solusinya simple. Kalau kamu sudah diampuni sama Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah akan menyelesaikan masalahmu. Langsung kamu akan dikirim hujan yang lebat. Ya Indonesia jangan diguyur hujan lebat ya kalau Indonesia ya, nanti banjir. Ya hujannya sesuai waktunya, sesuai cukupnya insya Allah ya. Hujan yang manfaat, hujan yang tidak menimbulkan petaka. Banyak hujan di Indonesia, alhamdulillah. Tapi problem kita saat ini apa? Paling utama, kalau problemnya suaminya istighfar yang banyak, nanti kan suaminya diganti sama Allah Ta'ala, diganti sifatnya. Kalau sifatnya jelek dijadikan bagus. Sampai akhirnya ngomong, Mas, engkau kok seperti orang yang berbeda. Orangnya sama. Tapi karena diistighfari terus ya diri kita astagfirullah, problemnya dari suaminya dibereskan sama Allah Ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu pengen suaminya dibereskan, istighfar yang banyak. Masalahnya bukan suaminya dibereskan arti yang jelek, ojo mikir aneh ya. Nah, dibereskan apa? Mungkin mulutnya kasar jadi lembut. Dibereskan apa? Mungkin tadinya kalau ngasih duit terlampau dihitung-hitung, jadinya nyah-nyoh. Ini kan problem juga banyak ibu-ibu nih. Suami saya itu pelit, semua dihitung, semua diteliti. Ditanya buat apa? Obah gak iso, mau belanja nggak bisa. Mungkin kalau ibu-ibu istighfarnya kenceng ya, suami akan dirubah jadi lomo, nyah-nyoh. Kalau problemnya itu kerja kejungkuk terus, kerja glosor terus, kerja jatuh terus, istighfarnya kencengin, nanti Allah akan kasih rezeki yang barokah. Kalau masalahnya anaknya ruwet, naudzubillah min dzalik, istighfar kita ke Allah kencengin. Lain jadi masalah tuh kita kurang istighfar, hobinya ngistighfarin orang lain. Astagfirullah, wong kok kaya ngono. Astagfirullah, orang kok astagfirullah, kok ada orang model begitu. Nah sementara kita yang model begini juga digitukan sama orang lain. Astagfirullah, wong kok kaya ngono. Kita juga dibegitukan sama orang. Kitanya nggak sadar, kitanya nggak istighfar. Makanya kalau kita lihat Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu wali wanita yang hobinya istighfar. Wali wanita yang hidupnya tiap detik istighfar. Astagfirullah. Sampai dikatakan oleh para ulama, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu kenapa doyan istighfar? Karena setiap kali istighfar hatinya bisa nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali istighfar ya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab di Al-Quran dikatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul
lawajadullah tawwabar rahimah. Seandainya ketika mereka itu mendolimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa-dosa, berbuat kemaksiatan, kemudian mereka mau mendatangi kamu wahai baginda Muhammad SAW, mau mendatangi kamu wahai Rasul, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, dan engkau Rasul mintakan ampun pada Allah, tentu mereka mendapati Allah tawwabar rahimah, suka memberikan tobat dan maha penyayang. Artinya kalau ada orang itu istighfar dan hatinya hadir di hadapan Nabi Muhammad SAW, minta Rasulullah mengistighfarkan, nanti Rasul mengistighfarkan. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah setiap istighfar itu istighdhar Nabi Muhammad SAW. Dia minta tolong kanjeng Nabi, tolong mintakan ampun sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Hatinya seperti itu, sehingga menikmati. Beliau yang tiap detik istighfar itu mengatakan istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar saya ini masih butuh diistighfari. Istighfar kita masih butuh diistighfari. Istighfar kok koyo ngono maksudnya. Istighfarnya masih jelek. Apalagi kita ini sambil pegang tasbih, ya, masya Allah, nonton film, astagfirullah. Matanya jalan terus, ya. Maksiatnya jalan, istighfarnya jalan. Istighfar model begini ya butuh diistighfari lagi. Nah, seorang ulama pernah ditanya, apakah manfaat istighfar yang model seperti itu? Maka dijawab, bersyukurlah kepada Allah yang telah menggerakkan lisanmu untuk minta ampun kepadanya. Meskipun hatimu masih lalai, tubuhmu yang lain masih lalai, tapi lidahmu sudah taat. Lidahmu sudah taat. Itu pasti manfaat. Gak mungkin gak manfaat. Siapa berbuat kebaikan sekecil apapun, pasti akan melihat hasilnya. Jadi nomor satu, problemnya dibereskan sama Allah Ta'ala yang paling besar kalau dia itu rajin istighfar. Rajin istighfar. Nomor dua, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Wah, ini keren nih ayat ini. Subhanallah, luar biasa. Semua ayat keren, nggak ada ayat nggak keren. Semua ayat hebat, nggak ada ayat yang nggak hebat. Tapi ayat ini buat saya kagum sekali. Karena zaman sekarang, ya, masya Allah, nih orang Jawa kan selalu ngomong banyak anak banyak rezeki, betul ya? Banyak anak banyak rezeki. Dibantah sama golongan muda, banyak anak banyak mumet. Habib, golongan muda banyak anak banyak mumet. Tapi orang-orang Jawa tua banyak anak banyak rezeki, karena akidahnya orang-orang Jawa tuh ahlus sunnah wal jamaah. Setiap bayi lahir bawa rezekinya sendiri-sendiri, maksudnya begitu. Jadi kalau anaknya banyak, ya rezekinya banyak, bukan jumlahnya loh ya. Banyak anak, banyak rezeki. Sumber masuk rezeki buat orang tuanya banyak. Nah, kalau anaknya dua kan sumber masuknya cuma dua buat orang tuanya itu. Nah, kalau anaknya banyak, maka sumber rezekinya dari anak juga banyak. Betul atau salah? Betul, itu orang Jawa. Saya suka sekali dengan falsafah ini. Banyak anak, banyak rezeki. Al-Quran memberikan kenyamanan yang lebih. Istighfarmu kalau banyak, wa yumditkum bi amwalin. Nomor satu, kamu dikasih duit yang banyak dulu, rumah yang banyak dulu, mobil yang banyak dulu, motor yang banyak dulu. Amwal, bukan mal katsir. Amwalin, berjenis-jenis harta. Bukan cuma satu uang, bukan fulus, bukan duit, bukan harta, bukan cuma itu. Tetapi ada uangnya, ada rumahnya. Ada orang punya rumah tapi nggak punya uang, ada nggak? Ada orang punya mobil tapi nggak bisa beli bensin, ada nggak? Ada. Ada orang punya motor tapi nggak punya rumah, ada enggak? Ada. Lah ini enggak, dikasih semua. Rumah dikasih, mobil dikasih, motor dikasih, bensinnya dikasih, uang cashnya ada. Asik atau gak asik? Asik. Harta yang banyak. Wabanin, baru anak. Lihat urutannya Al-Quran. Duwe akeh, anake akeh. Jadi gak umat. Hartanya banyak, anaknya banyak. Dan sekarang ini yang pusing-pusing karena anaknya banyak nggak punya duit. Anaknya banyak nggak punya duit. Al-Quran nggak begitu. Dikasih dulu harta yang banyak, baru anak yang banyak. Bi amwali wa banin. Amwal dan banin. Harta yang banyak, baru anak yang banyak. Di sini ada satu isyarat. Orang yang rajin istighfar mesti tenang. Kenapa? Duitnya akeh sih. Uangnya banyak, nggak usah nanya dari mana. Yang ngatur duit itu bukan kamu, bukan saya, bukan kita. Yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah mumet, istighfar, selesai.
Mesti setan bisa istighfar ya istighfar deh, tapi tekon di. Loh kamu ya ke pasar kalau biasanya ke pasar, ke kantor kalau biasanya ke kantor, ke toko kalau biasanya ke toko, ke sawah kalau biasanya ke sawah, ke kebun kalau biasanya ke kebun. Istighfarmu yang kenceng. Nanti jangan kamu batasin rezeki dari sawah, jangan kamu batasin rezeki dari kebun, jangan kamu batasin rezeki dari pasar, jangan kamu batasin rezeki dari pegawai negeri tiap bulan ya segitu. Enggak. Rezeki dari Allah Ta'ala yang jatahnya PNS dapat jatahnya, jatahnya sawah dapat jatahnya, jatahnya pasar dapat jatahnya. Allah akan munculkan jatah-jatah lain yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan. Syaratnya apa? Istighfar sing akeh, istighfar yang banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau dijelaskan terus sampai gugur nanti, karena janjinya saya nggak mau panjang, pendek, singkat, manfaat. Nah, sekarang saatnya praktek. Ya, praktekkan apa yang saya sampaikan. Saya ngomong ke diri saya sendiri dan semuanya. Praktek istighfar. Jadi nggak usah kakean teori. Begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Teori dong. Lihat nih ibu-ibu jamuri, nggak kebanyakan teori, praktek. Dari dulu saya lihat praktek sholawatan Barzanji. Oh nyatanya usia 60, 70, mungkin ada yang sudah 80 masih bisa keliling sampai Jakarta kok. Betul kan ya? Ibu-ibu ini termasuk ibu saya di depan ya, termasuk ibu saya. Masya Allah bisa kemana-mana itu bawa sholawat Barzanji. Benar kan ya? Satu istiqomahi Barzanjinya bawa macam-macam yang baik. Praktek lah ini enggak ngomong tak udah apa iya tanya mosok apa iso mana mungkin apa iya yang lain sudah praktek kamu masih apa iya, yang lain sudah istiqomah menjalankan kamu masih apa bisa. Pertanyaan apa bisa ini nanyanya aneh. Masa Allah ditanya apa iso? Yang janji siapa? Saya atau Allah? Allah. Yang janji siapa? Saya atau Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW. Man lazimal istighfar, siapa yang tekun istighfar, ja'alallah, Allah akan menjadikan untuknya setiap kali sumpah Allah berikan solusi. Kalau sumpah, setiap kali ada masalah Allah akan beri dia faraja, jalan keluar. Dan yang terakhir ditutup warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan grojok dia rezeki dari arah yang gak pernah bisa dia perkirakan, gak pernah bisa dia pikirkan, gak pernah bisa dia rencanakan. Ujuk-ujuk ada saja rezekinya. Kenapa? Lazim istighfar. Syaratnya itu tekun istighfar. Siapa yang janji? Nabi Muhammad SAW. Janji Nabi, janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nabi nggak pernah ngomong dari hawa nafsu, kata Allah, in huwa illa wahyu yuha. Setiap janji ucapan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal kita mau praktek enggak? Kalau prakteknya istiqomah, maka nanti ya rezekinya juga istiqomah. Ojo kaken mikir teko endi, wong Allahnya udah bilang lewat lisan Nabi Muhammad SAW, min haitsu la yahtasib, mikiro nganti mumet ya tetap gak kecekel. Kamu mikir model apapun gak akan kepegang. Dari mana rezekinya? Gak bisa dikalkulasi, kalkulatornya kok iso ya? Dari mana? Masa sih? Nah ini buang semua. Itu kalimat-kalimat yang dihembuskan syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah ikhwani rahimakumullah, ibu-ibu khususnya di Loji Gandrung ya, alhamdulillah ini karena sudah saya bicara cukup lama, walaupun dia belum lama, ukurannya saya sudah mulai agak gebrobios, mulai agak berkeringat, dan di sini ada ibu saya. Jadi kalau saya ngomong lama-lama kan ya agak sungkan di depan ibu saya. Kalau pengen saya ceramah lama, pas ibu saya itu tidak di depan saya, nah, nanti saya ceramahnya lama. Kalau ada ibu saya ya rodok sungkan. Ibu saya ini istiqomah sama jamuri dari zaman dahulu kala. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan ibu-ibu bisa menjadi duta apa yang saya sampaikan. Duta itu kan dari dai, dakwah ya, dari dai yang bertugas menyampaikan apa yang saya sampaikan. Kalau ketemu temennya mumet istighfar sing akeh, dia istighfar, kau usah mumet
mangkat pasar istighfar timbang ngelamun. Yang nggak punya anak tadi, wa yumditkum bi amwali wa banin. Dokter ngomong seperti apapun silahkan dokter pakai ilmunya, bagus gitu ya. Tapi kamu jangan lupa, kamu juga punya ilmu langit. Siapa yang rajin istighfar, janjinya Allah, Allah akan beri dia harta yang banyak, anak keturunan yang banyak. Jadi jangan putus asa, yakin nih istighfarnya, ini ayatnya Allah, nanti keajaiban akan diwujudkan. Nah kalau nggak yakin ya nggak yakin, terus gimana? Ya nggak yakin. Orang tuh kalau yakin, ya misal yakin gini ya, ini sekarang jam berapa ini? Setengah 12. Kalau dirimu yakin jam 1 hujan deras, ya hujan deras. Kalau yakin, kalau kira-kira jam 1 hujan apa enggak ya? Ya insya Allah nggak hujan. Tapi kalau kamu yakin jam 1 hujan deras, ya jam 1 hujan deras insya Allah. Kalau ya yakin hujan deras jam 1, ya hujan deras insya Allah. Kalau kamu yakin. Tapi kalau kamu nggak yakin, ya nggak akan hujan. Begitu loh maksud saya. Yakinmu di mana? Sama ayat-ayat Allah, sama wahyunya Allah, sama ucapan Nabi Muhammad SAW. Ad-du'a silahul mu'min. Senjatamu ya cuman ini doa, istighfar, sholawat, dzikir dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan.